Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernah kepikiran gak gimana rasanya buah-buahan di surga? Manisnya, harumnya, atau bentuknya yang luar biasa? Ternyata Allah udah kasih teaser buah-buah itu di dunia. Dan kamu mungkin pernah makan, tapi nggak sadar. Ini dia 5 buah surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan bisa kita cicipi di dunia. 1. Anggur, buah kenikmatan surga. Anggur adalah salah satu buah yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran sebagai bagian dari kenikmatan yang disediakan di surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat An-Naba ayat 31-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur." Surat An-Naba ayat 31-32. Dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa bentuk kenikmatan surga secara spesifik, dan salah satunya adalah al-a'nab, yaitu anggur. Kata ini berasal dari bentuk jamak dari inab, yang berarti anggur. Di dalam Al-Quran, anggur disebut lebih dari 10 kali dalam berbagai konteks, baik sebagai rezeki di dunia maupun sebagai gambaran kenikmatan akhirat. Sebagian ayat lain yang menyebut anggur antara lain Surat Al-Mu'minun ayat 19, "Lalu kami tumbuhkan untuk kalian dengan air itu kebun-kebun kurma dan anggur." Surat Yasin ayat 34, "Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur." Khusus dalam konteks surga, para ulama menjelaskan bahwa buah anggur yang disebutkan ini bukan sekadar anggur biasa. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim karya Imam Ibnu Katsir dijelaskan, Allah Ta'ala menyebut kebun-kebun dan buah anggur sebagai bagian dari balasan bagi orang-orang bertakwa. Ini menunjukkan kenikmatan yang sangat besar. Buahnya tidak seperti buah di dunia. Anggur surga memiliki warna, rasa, bentuk, dan aroma yang tidak bisa dibandingkan dengan anggur dunia. Dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan bahwa anggur surga adalah buah yang selalu segar, tidak busuk, dan dapat diambil dengan mudah oleh penghuninya tanpa harus memanjat atau bersusah payah. Dari sisi duniawi, buah anggur memiliki banyak manfaat medis yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah modern. Di antaranya, kaya antioksidan, melindungi kesehatan jantung, membantu menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan otak, dan baik untuk pencernaan dan kulit maka. Tidak mengherankan jika anggur mendapat perhatian besar, baik dalam Al-Quran maupun dalam dunia medis modern. 2. D5, buah istimewa di surga. D5 adalah salah satu dari sedikit buah yang secara eksplisit disebut dalam Al-Quran sebagai buah surga, bersama dengan kurma dan anggur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 68, "Di dalam kedua surga itu ada berbagai macam buah-buahan, kurma dan delima." Surat Ar-Rahman 68. Dalam ayat ini, rumman berarti delima dan disebut bersama dengan kurma sebagai buah yang tersedia di surga. Ini menunjukkan keistimewaannya karena sangat sedikit buah yang disebut secara langsung dalam konteks kenikmatan akhirat. Dalam tafsir Al-Baghawi, dijelaskan bahwa buah delima dalam ayat ini merupakan gambaran kenikmatan surgawi yang bentuknya boleh jadi mirip dengan yang ada di dunia, tetapi rasa, aroma, dan keindahannya jauh lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan. Menurut tafsir Al-Mazhari, delima adalah buah yang padat gizi, penuh manfaat, dan keindahan luar dalamnya menjadi alasan kenapa ia disebut dalam konteks surga. Buah delima juga disebut dalam konteks dunia. Dalam surat Al-An'am ayat 99 dan 141. Dan
kami tumbuhkan delima yang serupa, bentuknya dan tidak serupa, rasanya. Surat Al-An'am 99 dan 141. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun buahnya tampak serupa, ada variasi luar biasa dalam jenis, rasa, dan kualitasnya, dan itu semua adalah tanda kekuasaan Allah. Buah delima telah diteliti secara luas dan terbukti memiliki berbagai manfaat kesehatan, di antaranya kaya antioksidan, menurunkan tekanan darah, menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke, meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu menangkal sel kanker, dan baik untuk kulit dan anti penuaan. Dalam dunia medis, delima dianggap sebagai salah satu superfruit dengan nilai gizi yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan keselarasan antara ilmu modern dengan isyarat yang diberikan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. 3. Kurma, buah para nabi. Kurma adalah salah satu buah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Ia bukan hanya makanan sehat, tetapi juga memiliki kedudukan istimewa dalam Islam sebagai buah para nabi, buah penghuni surga, dan buah yang dianjurkan Rasulullah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dalam keduanya, surga, ada buah-buahan, kurma dan delima." Kata Nahl merujuk pada pohon kurma, dan dengan menyebutnya secara eksplisit dalam konteks kenikmatan surga, menunjukkan bahwa kurma adalah bagian dari buah-buahan yang diberikan kepada penghuni surga. Kurma tidak hanya disebut dalam konteks akhirat, tetapi juga dalam berbagai peristiwa penting di dunia. Di antaranya, surat Maryam ayat 25, saat Maryam melahirkan Nabi Isa. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Perintah langsung dari Allah agar Maryam memakan kurma dalam kondisi lelah dan sakit menunjukkan khasiat fisik dan spiritual dari buah ini. Menurut tafsir Ats-Tsabari, kurma adalah makanan yang penuh berkah, tumbuh di lingkungan ekstrem, dan tetap menghasilkan buah, sehingga sering dikaitkan dengan kesabaran dan keteguhan, sifat yang melekat pada para nabi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, pohon kurma digambarkan sebagai bagian dari keindahan dan kelimpahan rezeki di surga. Secara medis, kurma dikenal sebagai buah yang sangat bergizi dengan manfaat utama, sumber energi alami, menyehatkan pencernaan dan jantung, mendukung fungsi otak dan tulang, dan mengandung antioksidan tinggi. Dengan disebutkan dalam berbagai konteks penting di Al-Quran dan hadits, serta dibuktikan manfaatnya secara medis, kurma bukanlah buah biasa. Ia adalah simbol rezeki, ketabahan, dan kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Pisang, pohon buah bertumpuk. Salah satu buah yang disebut dalam Al-Quran dan dipahami oleh sebagian ulama sebagai bagian dari kenikmatan surga adalah pisang. Meskipun tidak disebut dengan nama pisang secara langsung dalam bentuk umum, maus dalam bahasa Arab modern, Al-Quran menggunakan istilah khas, fal mandhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 29, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Kata tal, menurut tafsir Ibnu Katsir, merujuk pada sejenis pohon besar yang berbuah banyak. Beliau menyebut bahwa sebagian ulama menafsirkannya sebagai pisang, karena sesuai dengan makna buah bertumpuk atau bersusun-susun, sebagaimana ciri khas buah pisang yang tumbuh dalam tandan memanjang. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa talh adalah pohon surga yang buahnya tersusun rapi, lembut, manis, dan mudah dijangkau. Sebagian besar ulama salaf menafsirkan bahwa talh berarti pohon pisang. Demikian pula dalam tafsir Ats-Tsabari disebutkan bahwa kalimat mandud bermakna tersusun rapat, saling menempel dan tidak terputus, sesuai dengan bentuk buah pisang dalam satu tandan besar.
Penyebutan buah ini dalam rangkaian ayat tentang nikmat-nikmat surga menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu dari kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga. Tidak seperti pisang dunia yang memiliki musim dan keterbatasan. Pisang surga dipahami sebagai tidak busuk, tidak pernah habis, selalu matang dan enak, dapat diambil tanpa usaha atau kesulitan. Pisang termasuk buah yang secara ilmiah memiliki banyak manfaat kesehatan, antara lain sebagai sumber energi instan, menstabilkan tekanan darah, menyehatkan sistem pencernaan, mengandung prebiotik alami, meningkatkan mood dan keseimbangan saraf dan aman untuk lambung. Dengan struktur buah yang khas, kaya manfaat gizi, dan disebut dalam Al-Quran dalam konteks surga, pisang atau talh adalah salah satu isyarat keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Jika buahnya di dunia saja sudah bermanfaat dan lezat, maka pisang yang disediakan di surga tentu berada di level kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan. 5. Zaitun, buah cahaya. Zaitun adalah salah satu buah yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Tidak hanya disebut sebagai buah biasa, zaitun dikaitkan langsung dengan berkah, kesucian, dan cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat 1, "Demi buah tin dan buah zaitun." Sebagian ulama menafsirkan bahwa zaitun yang dimaksud adalah buah zaitun secara langsung dan juga wilayah tempat tumbuhnya, yaitu Syam dan Palestina, tanah para nabi. Sumpah Allah dengan menyebut zaitun menandakan bahwa buah ini memiliki nilai spiritual, sejarah, dan gizi yang besar. Zaitun juga disebut dalam surat An-Nur ayat 35 dalam konteks cahaya Allah, yang minyaknya hampir-hampir menyala, walau tidak disentuh api, dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun. Menurut tafsir Ibnu Katsir, minyak zaitun disebut karena sifatnya yang jernih dan mudah menyala, menjadi simbol petunjuk dan kebenaran. Imam Al-Qurtubi juga menyebut zaitun sebagai pohon yang serbaguna dan penuh berkah, baik dalam makanan, pengobatan, maupun penerangan. Manfaat medis zaitun. Buah dan minyak zaitun telah dibuktikan secara ilmiah memiliki berbagai manfaat, di antaranya menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan menjaga jantung, mengandung antioksidan tinggi, oleuropein, hidroksitirosol, membantu mencegah stroke dan penyakit jantung, mendukung fungsi otak dan memperlambat penuaan, menstabilkan gula darah dan berat badan, dan menutrisi kulit dan rambut secara alami. Dengan penyebutan langsung dalam Al-Quran dan manfaat yang terbukti dalam ilmu modern, zaitun adalah salah satu buah yang mencerminkan keindahan ciptaan dan kebijaksanaan Allah, baik untuk dunia maupun sebagai bagian dari kenikmatan akhirat. 6. Tin, buah yang disumpahi oleh Allah. Buah tin disebut secara langsung oleh Allah dalam pembukaan surat At-Tin, "Demi buah tin dan buah zaitun." Surat At-Tin 1. Penyebutan buah tin dalam bentuk sumpah langsung dari Allah menunjukkan bahwa buah ini memiliki kedudukan yang tinggi, meskipun tidak disebut dalam konteks surga secara eksplisit. Sebagian ulama menafsirkan bahwa buah ini termasuk dalam kategori buah berkah dari bumi, yang juga tersedia di akhirat dalam bentuk yang lebih sempurna, yaitu mengandung serat tinggi, baik untuk pencernaan, sumber antioksidan alami, mencegah kerusakan sel, membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, dan mengandung kalsium, magnesium, dan zat besi, mendukung kesehatan tulang dan darah. Meski jarang disebut dalam budaya kita, buah tin diakui oleh banyak peneliti sebagai salah satu superfood alami yang bernilai tinggi. Sahabat muslim, kalau buah-buahan dunia aja udah nikmat seperti ini, bayangin kenikmatan versi surganya. Tapi jangan lupa, buah-buah surga itu bukan sekadar makanan. Mereka adalah hadiah untuk orang-orang yang menjaga iman dan amalnya.
Semoga kita semua bisa merasakan buah-buah itu, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat, di surga yang Allah janjikan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan follow akun ini, biar lebih banyak orang tahu bahwa surga itu nyata dan Allah udah kasih kita trailernya di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.